Selamat pagi semuanya, apa kabar? Salam sehat untuk kita ya. Kita akan belajar bagaimana cara belajar efektif selama pandemi. Ada dua yang kita perlu renungkan. Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think. Dan satu lagi, hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand. Oke, Anda bisa pilih salah satu ya. Baik, kita lihat yang pertama itu harus pengaturan waktu atau manajemen waktu kita harus buat ya. Atau mungkin di sini selain mungkin buat jadwal belajar ya. Walaupun dari sekolah sudah ada, tapi kita juga harus membuat gitu ya, kembali jadwal untuk pribadi kita sendiri ya. Jadi atur waktu belajar dengan teratur. Bagi orang-orang yang belum terbiasa belajar mandiri biasanya akan mengerjakan tugas-tugas sekolah di menit-menit terakhir ya. Jadi untuk itu perlu membiasakan diri untuk belajar dan mengerjakan tugas di awal waktu ya. Dan ciptakanlah keterampilan yang kita belajar dalam proses online ya. Tip yang kedua adalah anggap seperti sekolah luring. Jadi buatlah rutinitas seperti saat sedang sekolah secara offline atau luring ya. Bangun pagi sesuai jadwal biasanya, mandi lalu jangan lupa sarapan. Cara ini bisa memaksimalkan belajar agar lebih efektif. Secara tidak langsung otak dan tubuh akan menganggap pembelajaran daring seperti tatap muka. Jadi selama mengikuti pembelajaran, atur agar pesan masuk tidak muncul di layar HP anak-anak ya. Berikutnya yang ketiga adalah tulis catatan. Jadi pada saat online kita suka bengong ya mungkin ya. Jadi perlu menulis catatan, ini akan membantu untuk lebih fokus pada pembelajaran. Peserta didik pun juga sibuk ya untuk mendengarkan dan mencatat semua poin penting yang dijelaskan oleh Bapak Ibu guru. Jadi tidak ada lagi waktu deh untuk memegang handphone atau membuka situs lain di luar pembelajaran. Lalu yang keempat adalah hindari multitasking. Jadi saat belajar di rumah memang lebih fleksibel dan santai. Peserta didik bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Tetapi sebaiknya hindari multitasking jika ingin belajar lebih efektif dan efisien. Otak akan terpecah konsentrasinya sehingga membuat peserta didik tidak bisa fokus. Imbasnya materi pelajaran tidak bisa diterima dengan baik. Tips yang kelima, sebelum kita lihat dulu nih salah satu ya, perkataan dari Albert Einstein. Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tetapi berusahalah menjadi manusia yang berguna. Tips yang kelima, diskusi untuk buat kelompok kecil ya. Atau misalnya di sini gimana diskusi misalkan lagi belajar secara online gitu ya. Sekarang bisa mungkin menggunakan secara online ya dengan video call gitu ya. Berdiskusi dengan teman satu kelas gitu ya, sehingga kita menambah masukan-masukan dalam pembelajaran ya. Yang keenam, lakukan aktivitas olahraga ringan. Jadi salah satu dampak belajar dari rumah adalah siswa jadi jarang bergerak ya. Kalau biasanya pergi ke kantin gitu ya dengan jalan kaki, lalu ke ruangan sebelah ke teman yang lain gitu, artinya ke ruangan kelas teman, gitu, berjalan-jalan dengan teman, gitu, tidak dilakukan selama pelajaran online gitu. Makanya saat peserta didik sudah belajar jenuh, kita bisa juga ya, siswa bisa juga meluangkan waktu sejenak untuk melakukan aktivitas olahraga ringan seperti jalan santai di rumah ya. Baik, tips yang ketujuh, siapkan cemilan. Nah ini menarik anak-anak ya, tapi perlu juga ya dipikirkan untuk kesehatan ya, agar tetap bisa belajar dengan baik dan juga kita tidak mudah terserang oleh virus ya. Baik, tips yang ke-8, jangan lupa refreshing. Jadi di sela-sela belajar, refreshing itu juga penting untuk menjaga pikiran kamu agar tetap fokus. Coba lakukan hobi saat sedang istirahat, misalnya menyiram tanaman, memberi makan pada hewan peliharaan, atau membaca buku, dan juga mungkin bisa menonton film atau yang tentunya film-film yang pendek ya. Oke, tentunya ini tidak dilakukan saat belajar ya, mungkin bisa dilakukan dalam waktu-waktu senggang ya untuk menonton film ya. Baik, berikutnya adalah tetap bersosialisasi. Dan memang aktivitas sudah dibatasi, tapi anak-anak juga tetap bisa bersosialisasi ya. Oke, berikutnya adalah tips yang ke-10 yang terakhir, jaga kesehatan. Ini di dalam video ibu yang sudah lumayan ya anak-anak, itu selalu saya ingatkan tetap jaga kesehatan, karena memang masa-masa pandemi sekarang kesehatan adalah hal yang utama. Jadi agar belajar bisa lebih efektif dan baik, jangan lupa jaga kesehatan kita. Jangan lupa lakukan peregangan di sela-sela pembelajaran online, dan itu juga perlu dilakukan tentunya asupan makanan serta istirahat ya. Pastikan siswa mendapat durasi tidur yang cukup agar otak lebih segar.
Dan yang terakhir adalah ada kata-kata yang perlu juga kita renungkan. Ketika orang lain meragukanmu, yang harus kamu lakukan adalah percaya pada dirimu sendiri dan buktikan kemampuanmu. Ketika orang lain meragukanmu, yang harus kamu lakukan adalah percaya pada dirimu sendiri dan buktikan kemampuanmu. Anak-anak setuju ya? Terkadang sekeliling kita meragukan kemampuan kita, tapi kita harus membuktikan bahwa saya mampu dengan membuktikan kemampuan kita kepada orang lain. Terima kasih atas perhatian anak-anak, tetap jaga kesehatan.